Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Kurnia. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial video sebelumnya yang sudah tayang di YouTube channel saya terkait dengan trik 1000% ampuh mengatasi device pengaturan manual waktu pada device. Jadi kita bisa lihat, nah di sini ada dua video tentang absensi. Yang pertama itu cara pembuatan absensi sederhana. Nah, untuk cara tutorial di video yang pertama ini dia hanya sifatnya input data saja, tapi untuk update digunakan untuk absensi masih terdapat banyak celah. Salah satunya adalah adanya perilaku dari masing-masing user ataupun pengguna aplikasi yang bisa men-setting manual waktu sesuai dengan waktu device yang ada pada HP mereka. Jadi mereka bisa mengatur jamnya sehingga ketika dia absen dia bisa mengatur waktunya seolah-olah tidak akan pernah terlambat. Jadi seperti itu, jadi tidak pernah terlambat. Jadi misalkan jam masuk kerja itu jam setengah 8, dia berada ataupun sudah berada pada jam 8, dia bisa merubah waktunya mundur ke sebelum setengah 8 dengan cara mengedit waktu. Nah itu ada di video sebelumnya, di video setelahnya itu ada saya jelaskan. Di sini juga sebenarnya sudah saya berikan clue bagaimana cara aplikasi ini berjalan. Kemudian juga di deskripsi sudah saya jelaskan juga bahwa jika memang berkenan mau mengcopy aplikasi ini, teman-teman bisa japri ke nomor WA yang ada pada deskripsi, dan mohon bantuan untuk like video ini dan subscribe channel ini. Nah kemudian untuk nanti setelah japri ke nomor WA ini, nanti kita akan komunikasi dan saya akan meminta alamat email teman-teman semua. Jadi alamat email itu perlu untuk mengirimkan kopian aplikasi ini. Jadi nanti aplikasi ini akan saya share kepada teman-teman dan kemudian teman-teman bisa mengkopinya. Nah setelah dikopi baru saya hapus kembali. Makanya saya perlu mencantumkan nomor WA saya agar alamat email kawan-kawan itu lebih terjaga ataupun privasinya terjaga. Kalau kawan-kawan share di grup, di komen nanti ya mungkin terkait privasi kawan-kawan itu tidak terjaga. Makanya saya arahkan untuk menghubungkan WA japri lewat WA untuk mengirimkan alamat email untuk nantinya saya share kopian aplikasinya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke aplikasinya. Nah, jadi sini sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu. Nah, cara kerja aplikasinya seperti apa? Jadi di sini ada absen masuk dan absen pulang. Kemudian absen masuk ini, untuk absen masuk siswa tinggal menekan tombol absen masuk ini. Nah nanti langsung mengarahkan ke ambil foto. Nah, setelah ambil foto, siswa langsung diarahkan untuk mengambil foto. Tinggal pilih kameranya, kita bisa set default, kemudian kita ambil foto sembarang. Ini tujuannya foto selfie ya. Setelah itu disimpan. Nah di sini ada keterangan aktifkan GPS dan refresh aplikasi. Artinya di sini juga ada warning ataupun ada validasi bahwa jikalau tidak mengaktifkan GPS maka tidak bisa melakukan absensi. Jadi kita cancel dulu, discard. Jadi kita aktifkan dulu untuk aplikasinya. Kita bisa refresh setelahnya.
Setelah itu kita coba masuk lagi, absen masuk, kita foto, kita set default saja. Nah, kita foto, kita oke. Nah sini udah hilang untuk warningnya, sudah hilang karena kita sudah mengaktifkan GPS. Kemudian kita save. Nah disinilah data awal masuk. Sebenarnya data absennya sudah masuk, tapi di sini kita buat satu step lagi agar waktu yang sudah masuk. Nah ini ada pop up juga. Jadi waktu yang sudah masuk di step yang pertama kita copy melalui dari icon clock in ini. Jadi waktu yang sudah masuk ini 2318 ini sama waktu sistem ini kita copy menggunakan action yang kita beri nama clock in ini. Jadi kalau kita pinggirkan, nah di sini tinggal di sini katakanlah belum absen, kemudian kita klik login, nah nanti dia akan mengcopy. Nah 2318 tadi sesuai dengan ini, dan waktu perangkatnya sama dengan yang di sini. Waktu perangkat sama dengan yang ada pada di sini 231812, dan waktu absennya dia mengcopy yang sudah tercapture waktu sistem. Nah, waktu sistem ini dia dinamis karena setiap ada perubahan data dia otomatis berubah karena kita menggunakan rumus no pada spreadsheet. Nah dia mengcapture waktu terakhir yang sudah terrecord di AppSheet-nya. Nah setelah itu muncul seperti ini detailnya, hasil absennya namanya Budi, kemudian ID absennya, lokasi kantornya juga tampil, lokasi absensinya juga tampil, kemudian statusnya masuk, waktu perangkat ini yang tadi sudah di copy melalui icon clock in tadi, waktu perangkat dia sama dengan ini, tanggal dan waktu digabung. Kemudian waktu absen adalah waktu sistem yang sudah masuk di AppSheet, kemudian kita copy dan masuk sebagai teks di AppSheet-nya dan ataupun di kolom waktu absennya. Nah, kemudian untuk keterangannya sudah absen, kita pakai logika if. Nah report jaraknya ini kita pakai rumus distance, dan kita pakai if juga. Kita pakai if untuk memvalidasi sesuai dengan batasan yang sudah kita buat. Kemudian untuk waktu report waktunya juga sama, sesuai kita buat durasi, kita buat validasi dari durasi. Jika durasinya lebih dari 5 menit, kita anggap di bawah 5 menit kita anggap sesuai, karena toleransi waktu antara pengambilan waktu ataupun kita terkait dengan sinyal kita beri toleransi 5 menit. Kemudian untuk jarak kita beri toleransi dia di atas 200 meter ya. Di bawah 200 meter itu valid karena terkait dengan akurasi dari sinyal yang ada pada device masing-masing. Nah, oke. Kemudian data ini sudah masuk, dan selanjutnya kita coba masuk ke AppSheet kreatornya. Oke, kita close dulu, kita perbesar. Nah kita masuk ke AppSheet kreatornya. Nah, yang pertama yang kita jelaskan adalah kita masuk ke data ini dia sebagai table induk. Jadi di sini memuat informasi siswa dari ID, nama, alamat, kelas, jenis kelamin, foto, dan lain sebagainya. Untuk kantor ini bisa opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Kemudian ini untuk settingan-settingannya dia masih standar, tidak ada yang khusus untuk settingan-settingan yang ada pada table data. Kemudian untuk absensi, nah disinilah ada kuncinya. Ada beberapa parameter yang kita buat yang tadi ditampilkan
di aplikasi seperti keterangan waktu absen, sebelum absen atau sudah absen, kemudian durasinya, waktu absen dikurangi waktu berangkat, kemudian jarak kita menggunakan rumus distance, kemudian report jarak kita menggunakan if. Nah, tadi ini 0,2. Kemudian untuk waktu juga sama, durasi kita ambil di atas 5 menit, maka waktunya dipengaruhi. Kalau di bawah dari itu maka waktu sesuai. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi di sini ada 3 table ya. List kelas ini hanya sebagai enum list saja, enum untuk kelas, jadi dihiraukan tidak apa-apa. Untuk yang pertama data, yang kedua absen. Kita jelaskan dulu untuk absen. Nah, absen ini ada ID siswa. ID siswa ini adalah yang menghubungkan antara data siswa dengan absen. Nah, kenapa bisa terhubung? Karena kita menggunakan tipe referensi yang kita masukkan source table-nya adalah data. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengambil data siswa untuk dimasukkan ke dalam absen, karena ini saling berkaitan, kawan-kawan bisa menggunakan tipe referensi. Tapi pastikan di data siswa tersebut key-nya adalah ID. Jadi sesuai dengan yang kita refkan-nya itu adalah ID siswa. Jadi key-nya harus ditempatkan pada ID agar datanya data sesuai yang ada pada absen. Nah, jadi kita tambahkan kolom ID siswa di table absen ini untuk memanggil data-data siswanya. Jadi kita buatkan ref dan kita pilih source table-nya data. Nah, kemudian untuk ID absen kita jadikan key dan kita beri formula unique ID yang kita taruh di initial value. Nah, oke. Kemudian untuk nama, nama ini dia sesuai dengan hasil referensi ID siswa. Jadi karena kita sudah mereferensikan ID siswa dengan table data siswa, jadi kita bisa memanggil namanya secara otomatis dengan memasukkan formula ID siswa, kemudian titik nama. Seperti ini. ID siswa, nama. Oke. Kemudian kolom selanjutnya adalah tanggal. Tanggal di sini kita beri tipe date dan kita beri formula di initial value-nya adalah today. Jadi dia akan otomatis mengambil data hari ini, tanggal hari ini. Kemudian untuk waktu kita tipe kolom, tipenya tipe time. Kemudian untuk initial value-nya kita masukkan time now, jadi dia otomatis mengambil waktu saat ini. Kemudian lokasi kantor ini dia akan terisi otomatis sesuai dengan titik koordinat di mana kantor kita berada. Kemudian untuk lokasi kita beri tipe let long dan kita masukkan di initial value-nya formula here, jadi otomatis mengambil lokasi di mana kita berada saat kita mengaktifkan GPS ya. Kalau dia tidak mengaktifkan, nanti dia hasilnya akan 0,00. Jadi let long-nya 0, semuanya 0. Jadi let-nya 0, latitude-nya 0, longitude-nya juga 0. Nah, itu juga nanti bisa kita buat validasi bahwa jika hasilnya 0, let long-nya 0, maka dia tidak bisa menyimpan data, seperti video yang demo yang sebelumnya kita sudah terangkan. Kemudian untuk status kita buat teks. Sama. Kemudian di sini tidak ada lagi. Kemudian foto, image. Kemudian waktu sistem. Nah, waktu sistem ini dia adalah waktu masuknya data ketika disimpan untuk step yang pertama. Nah, waktu
waktu sistem ini kita menggunakan formula pada spreadsheet. Formula pada spreadsheet ya. Nah, dimasukkannya bukan, nah di sini kan ada formula spreadsheet ya, no. Tapi di kolom yang setelahnya, yang di bawahnya ini tidak ada. Jadi kita tidak perlu memasukkan, mengcopy formula ini dari bawah sampai dengan habis, sampai dengan ujung misalkan, kita copy seperti ini. Jadi tidak perlu, kita tinggal memasukkan saja formulanya di AppSheet, kemudian masuk ke auto compute dan masukkan ke spreadsheet formula. Nah, inilah rumus yang ada pada spreadsheet, tapi kita memasukkannya di AppSheet. Nah, di sini rumusnya adalah if RC minus 2 tidak sama dengan kosong, maka no. Jika dia kosong maka RC. Nah, maksudnya adalah di sini waktu sistem, nah di sini sama formulanya if H9 itu ini. Jadi kalau misalkan dia belum masuk, artinya masih kosong, maka nilainya ya ini kosong ini, J9. Kalau ini kosong, maka kosong. Nah, jika ini tidak sama dengan kosong, maka dia no. Jadi misalkan dia sudah ada nilainya, berarti dia lebih besar atau tidak sama dengan kosong. Jadi maka fungsi no yang ada pada spreadsheet akan berjalan dan akan meng-capture timestamp waktu data ini masuk. Jadi ketika ini masuk, data ini terinput, maka otomatis no-nya akan berjalan. Nah, no di sini dia dinamis. Jadi ketika ada perubahan data, dia otomatis berubah. Nah, seperti ini. Jadi makanya perlu nanti step yang kedua untuk mengcopy data yang sudah masuk, itu no-nya yang sudah masuk di spreadsheet itu kita copy agar dia menjadi teks seperti waktu absen ini. Di waktu absen ini adalah kopian dari waktu sistem yang sudah tercapture di AppSheet. Gitu. Jadi ketika dia berubah di sini, ya di AppSheet masih belum berubah. Nah, ketika belum berubah itulah kita copy dengan menggunakan step yang kedua, dengan kita tambahkan action yang kita beri nama clock in tadi. Oke. Nah, di sini adalah RC minus 2. Maksudnya adalah RC itu adalah lokasi di mana rumus itu ditempatkan. Jadi RC itu misalkan waktu absen, ini disebut RC. Nah, kemudian salah, di sini adalah RC. Kemudian di sini RC minus 2. Minus 2 itu adalah dia ke kiri dari lokasi kolom itu berada. Jadi ini 1, ini 2. Jadi disebut RC min 2. Jadi kolom ini adalah kolom RC min 2. Makanya di sini if RC min 2, if ini tidak sama dengan 0, tidak sama dengan kosong, maka no. Dan jika dia kosong, maka RC di sini. RC itu maksudnya adalah kolom ini. Jadi RC itu adalah kolom di mana formula itu ditempatkan, dan minus 2 dan seterusnya itu adalah lokasi dari si kolom itu berada, kolom rumus itu berada. Misalkan ini RC, jika dia minus 2 berarti yang dimaksud adalah kolom H ini, kolom masuk di H ini, H9. Kalau misalkan di J9 maka di H9. Begitu juga misalkan kita mau ngambil yang di sebelah kanan, berarti dia R2. Kalau misalkan kita mau ngambil di kolom L ini, berarti di sini kita beri nama tidak pakai minus, berarti R2. Nah, karena kita mengambil di kolom di sebelah kiri, maka kita beri dia minus, jadi R2, R minus 2. Seperti itu ya untuk waktu sistemnya. Jadi dia akan otomatis meng-create di spreadsheetnya. Nah, kemudian waktu perangkat ini waktu perangkat adalah nanti dia otomatis menggabungkan antara tanggal dan waktu ini dalam satu kolom waktu perangkat. Nah, ini jadi dia ada penggabungan 2 kolom. Kita nanti di action pada
action clock in tadi yang sudah kita set. Jadi di action clock in itu ada dua kolom yang di copy, yaitu waktu sistem dan tanggal dan waktu yang digabung jadi satu ke dalam waktu perangkat. Kemudian waktu absen, waktu absen ini adalah waktu yang kolom yang digunakan untuk mengcopy waktu sistem yang sudah tercapture oleh AppSheet. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah waktu perangkat dan waktu absen. Makanya kita atur show-nya nanti di sini sesuai dengan tampilan yang ada pada demo tadi. Kemudian teks ini kita beri nama asal saja ke teks, kemudian ini tipe teks. Kemudian untuk show-nya ini kita atur nanti. Kemudian di sini kita beri initial value-nya adalah kata-kata silakan untuk klik icon untuk absen. Kemudian display name-nya kita kosongkan. Jadi kawan-kawan bisa atur sendiri nanti mau ini dikosongkan bisa, ataupun yang di display name-nya bisa. Tapi kalau saya untuk iconnya ini, untuk namanya kita buat teks, kemudian kita hide di display name-nya, kita buat kosong formula seperti ini. Dan kemudian untuk initial value-nya langsung kita isi, silahkan klik icon. Nanti juga kita bisa pertegas lagi di action-nya nanti, di formula di action-nya. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah keterangan ini kita beri formula. Jika waktu absennya kosong, maka keterangannya belum absen. Nah, waktu absen itu kapan diambilnya? Waktu absen itu diambil ketika kita sudah mengklik icon login tadi. Jadi ketika memang belum diklik, berarti waktu absennya masih kosong. Maka dari itu statusnya adalah belum absen. Ketika waktu absennya sudah terisi atau is not blank waktu absen, maka statusnya akan berubah ke sudah absen. Seperti itu. Nah, kemudian durasi kita tinggal kurangi saja waktu absen dan waktu perangkat. Waktu absen ini adalah waktu yang sudah tercapture dari waktu sistem. Waktu perangkat adalah waktu yang sudah tercapture juga dari hasil device yang sudah dimasukkan manual pada kolom tanggal dan waktu. Kemudian untuk selanjutnya adalah kolom jarak. Kolom jarak ini kita beri desimal. Tadi juga untuk durasi kita beri duration ya. Kemudian untuk jarak ini kita buat desimal. Kemudian kita beri formula distance, lokasi kantor, lokasi. Jadi dia akan otomatis menghitung jarak antara lokasi kantor dengan lokasi kita absen, seperti itu. Nah, kita beri satuannya desimal. Kemudian di sini kita buat reportnya. Jadi hasil dari durasinya ini dan jaraknya ini kita buat reportnya. Nah, untuk jarak, jika jaraknya 0,2 lebih dari 0,2. Nah, untuk tampilan jarak sendiri dia dalam satuan kilometer. Untuk tampilan, untuk defaultnya di AppSheet 1 km. Nah, kita buat 0,2 karena kita beri toleransi dia maksimal adalah 200 meter. 0,2 dari 1 kilometer itu adalah 200 meter. Jadi kita beri validasinya adalah maksimal 200 meter. Maka jika lebih dari 200 meter maka lokasi absennya tidak sesuai. Artinya dia bisa jadi mempengaruhi dengan fake GPS dan lain sebagainya. Dan jika dia kurang dari 200 meter maka lokasinya kita anggap sesuai. Itu toleransi 200 meter itu jika memang sesuai dengan kondisi sinyal sehingga mempengaruhi keakuratan dari pengambilan lokasi GPS-nya. Nah, kemudian untuk waktu kita ambil dia di bawah 5 menit. Jika di atas 5 menit maka kita anggap sebagai waktu dipengaruhi, dan jika kurang maka waktunya sesuai. Itu. Oke, ini untuk penjelasan
kolom-kolomnya. Nah kemudian kita atur. Nah di sini jika kita klik absen masuk, maka dia akan langsung hanya memunculkan foto saja. Nah, gimana caranya? Yang untuk menyembunyikan kolom-kolom ini, kita perlu mengatur show-nya. Kita bisa klik di sini. Nah kemudian di sini kita down dulu, kita back. Nah di sini kita atur is not blank waktu absen. Nah, kenapa? Ini bisa salah satu opsi, jadi dia tidak muncul sebelum waktu absen terisi. Nah waktu absen itu kapan terisinya? Ketika kita klik icon clock in tadi. Jadi kita bisa buat formula pada show if nya adalah dengan memastikan bahwa waktu absen itu harus terisi, baru dia muncul si kolom-kolom ID siswa seperti itu. Kemudian juga yang lain sama, ID absen juga sama, kita masukkan waktu is not blank waktu absen. Kita terapkan sama pada nama, kemudian lokasi kantor, untuk lokasi juga sama, status juga sama. Nah untuk tanggal waktu ini memang kita tidak tampilkan sama sekali, karena yang akan kita jadikan acuan adalah waktu perangkat dan waktu absen. Waktu sistem juga tidak kita tampilkan, dia hanya sebagai pembanding saja, ataupun sebagai data yang bergerak pada belakang layar lah istilahnya, jadi tidak kita tampilkan. Kemudian untuk waktu teks juga sama, dia kita buat sama dengan is not blank waktu absen. Keterangan juga sama. Oh tidak, keterangan ini dia is not blank foto, jadi dia stepnya di sini. Ketika foto sudah terisi, maka dia akan muncul, karena tadi setelah kita masukkan foto dan kita save, dia ada keterangan silahkan keterangannya adalah belum absen dan sudah absen di sini. Jadi kita buat dia is not blank foto, jadi setelah foto terisi baru dia akan muncul. Nah kemudian report jarak ini kita masukin formula is not blank waktu absen. Untuk report waktu juga sama, dan untuk waktu dan durasi kita uncheck untuk show-nya, karena yang memang tidak kita tampilkan. Untuk durasinya dia hanya sebagai pembantu untuk mendapatkan report, baik itu jarak ataupun waktu. Oke, itu untuk penjelasan settingan ataupun pengaturan pada table absen. Kemudian gimana caranya otomatis data itu terisi ketika kita klik absen masuk. Nah kita masuk ke behavior. Di behavior sini ada 2 action ataupun 2 step. Nah step pertama adalah absen masuk yang tadi sudah dijelaskan. Yang step kedua adalah login. Nah login ini tadi sudah disebutkan ataupun dijelaskan, dia untuk mengcopy data yang sudah masuk di step yang pertama, yaitu step di absen masuk. Nah kita jelaskan dulu di absen masuk. Nah di absen masuk kita beri nama actionnya adalah absen masuk, recordnya adalah data, kemudian kita dutiesnya adalah go to another view within this app. Nah kemudian kita targetnya, kita masukkan formula, kita menggunakan link to form. Nah, link to form ini adalah kita bisa beralih dari table satu ke table lainnya dengan mengambil parameter yang ada pada table 1. Jadi kita table data untuk diisi ke table siswa. Jadi kita bisa menaruh actionnya di table data untuk nantinya mengisi ke table absen. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya action itu akan berada pada table sumbernya dan akan mengisi sesuai dengan table sumbernya. Nah, tapi dengan menggunakan link to form, kita bisa menghubungkan antar table. Jadi kita bisa menaruh actionnya di beda table, tidak sesuai dengan tablenya. Di sini case-nya
kita taruh pada data untuk nantinya kita mengisi data yang ada pada absen gitu. Jadi kita menggunakan link to form, tujuannya adalah ke absent form gitu. Jadi kita beri absent form, kemudian ada parameter-parameter yang bisa kita langsung isi menggunakan link to form ini. Yang pertama adalah ID siswa. Jadi kita absent form kita perbesar, absent form, kemudian ID siswa itu diisi menggunakan kolom ID yang ada pada data siswa. Kemudian ID absen, koma, nah isinya adalah unique ID. Untuk kolom status pada absen ataupun pada tabel absen, dia akan diisi otomatis masuk. Jadi ini adalah kolomnya, ini adalah isi yang akan kita set gitu. Jadi ID siswa akan kita set, isinya adalah ID yang ada pada data siswa. ID absen kita set unique ID. Status kita set untuk absen masuk, ini adalah masuk. Keterangan, nah tadi di kolom sebenarnya sudah ada, tapi kita perjelas lagi tidak apa-apa. Di sini keterangan akan diisi kata-kata silakan klik absen, klik icon untuk absen. Jadi kalau kita pakai petik 2 ini, isinya dia bakal teks, kalau dia unique ID dia formula, untuk ID dia bakal kolom. Untuk lokasi kantor langsung kita buat di sini berapa koordinat lat longnya dari lokasi kantor kita. Jadi kolom lokasi kantor akan terisi dengan data ini. Seperti itu. Nah, jadi makanya dia akan otomatis, dan waktu perangkat, tanggal dan waktu tadi dia otomatis karena sudah kita set di kolomnya dengan formula today dan time now. Oke, ini untuk step yang pertama. Kita save. Nah, kemudian untuk settingan lainnya kita masukkan ini, dia displaynya inline ke ID, ataupun sebenarnya kita bisa don't display. Kalau don't display dia hilang, kalau inline dia masuk di sini. Kalau dia prominently dia akan masuk ke detail, tapi kita display inline saja dan kita pilih untuk text to kolomnya ID. Kemudian kita bisa set untuk action iconnya, pilihan icon-iconnya, dan setelah itu kita simpan. Nah, untuk absen masuk juga sama, absen pulang juga sama, tinggal kita copy. Yang kita bedakan adalah statusnya saja. Statusnya kita ganti dengan pulang. Nah, untuk step pertama selesai. Nah, jadi nanti ketika dia klik absen masuk, nah untuk menaruhnya pada tampilan cardnya, kita tinggal masuk saja ke UX. Nah, di UX ini kita atur actionnya. Di sini ada pilihan action, kita pilih yang large. Sebelumnya kita pilih tipe card, kita pilih large, dan di sini ada action. Tinggal kita pilih action 1 ini mau kita isi absen masuk, action 2 untuk absen pulang. Jadi dia bisa muncul di sini. Oke, kemudian ketika dia klik absen, nah maka yang muncul hanya foto ini saja, yang sesuai dengan pengaturan show if yang sudah kita buat. Show if ini yang muncul hanya foto, yang lainnya dia pakai formula dan hide, di hidden ya, ataupun di uncheck show-nya. Nah, ketika dia sudah mengisikan foto, kita coba pilih. Nah, save. Nah, dia akan otomatis step pertama data akan masuk. Nah, seperti ini. Ini adalah step pertama. Sebenarnya dia sudah absen, datanya pun sudah masuk untuk tanggal, waktu, koordinat, dan lain sebagainya. Hanya tersisa waktu perangkat, waktu absen, serta perhitungan durasi dan jaraknya yang belum berjalan, karena memang belum ada nilai yang ada pada waktu perangkat dan waktu absen. Nah, kenapa kita perlu mengambil waktu perangkat, waktu absen? Karena tadi itu ada kemungkinan user ataupun pengguna aplikasi merubah manual untuk setting waktu dan tanggalnya, seperti itu. Jadi
itu kita buat step yang kedua agar untuk mengetahui sebenarnya apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh user ataupun pengguna aplikasi. Kalaupun tidak ada kecurangan, maka nilainya pasti akan sesuai sama, dan reportnya juga yang dihasilkan itu akan sesuai, baik itu jarak ataupun waktunya. Nah, oke. Yang kedua adalah action. Nah, login, kita akan jelaskan login ini seperti apa formulanya. Di sini ada login dan logout. Login untuk masuk, logout untuk pulang. Jadi di sini waktu absen adalah yang memang belum terisi data-datanya, waktu absen dan waktu berangkat. Nah, waktu absen kita gunakan formula. Oke, kita rubah dulu. Untuk action name-nya kita beri nama login, ini sesuai dengan ini. Kemudian recordnya dia adalah recordnya ke absen, table absen. Kemudian do this-nya adalah kita pilih set the value of some column in this row. Nah, kemudian kita pilih kolom-kolomnya ya, kolom-kolomnya yang akan kita set value-nya berdasarkan kolom yang ada pada baris ini. Kemudian kita pilih untuk waktu absen dan waktu berangkat. Nah, waktu absen dia datanya dari mana? Waktu absen itu kita ambil dari waktu sistem. Waktu sistem itu yang sudah tercapture di sini. Nah, yang sudah tercapture di sini, tapi dia tercapture di AppSheet sebenarnya. Jadi 2347 ini sudah tercapture di AppSheet. Nah, biarpun ini bergerak, misalkan ada perubahan data, penambahan data oleh user yang lain. Nah, misalnya seperti ini, dia tetap akan muncul di sini 2347 tadi ya, 2347 ya. 2347 kita coba dulu, kita pastikan, kita login. Nah, di sini tetap 2347, padahal di sini 2349. Dia mengcapture data yang sudah masuk di spreadsheet di AppSheet. Biarpun di spreadsheetnya sudah berubah, data di AppSheetnya masih tetap tidak berubah, masih statis. Nah, di saat statis itulah kita copy dia dengan menggunakan action yang kita setting. Dia waktu absen adalah waktu sistem, kemudian waktu perangkat adalah kita pakai formula concat, yaitu adalah penggabungan antara tanggal dan waktu, sehingga didapati seperti ini. Sehingga didapati untuk waktu perangkat adalah nilainya sama dengan yang ada pada tanggal dan waktu ini, 234642, 234642. Tanggalnya pun sama, tanggal 10, tanggal bulan 9 tahun 2021. Oke. Kita save. Kemudian untuk settingannya ini kita tinggal pilih iconnya, kemudian prominence-nya kita pilih display prominently. Jadi dia kalau kita setting ke display prominently, dia akan tampil icon di atas seperti ini. Kalau kita buat overlay, dia akan tampil di sini. Kalau dia ke inline, kita harus mengambil dia kolom mana yang jadikan triggernya, yang akan kita klik nantinya. Jadi kita pilih prominently saja, dia akan tampil di atas. Dan untuk behaviornya, nah di sini adalah untuk loginnya kita buat kondisinya. Jadi dia muncul saat statusnya adalah masuk. Jika statusnya pulang, maka dia akan muncul yang clock out seperti itu. Nah, status pulang. Jadi nanti tinggal copy saja ini, di copy, diberi nama clock out dan dirubah behavior conditionnya, statusnya pulang. Gitu. Nah, untuk sampai saat ini report jaraknya lokasi absen tidak sesuai, waktu sesuai. Nah, sekarang coba kita samakan lokasi absennya, kita rubah dengan lokasi kantor. Jadi kita sesuaikan lokasi kantornya dengan lokasi absen. Untuk kita coba contoh reportnya. Lokasi, nah ini lokasinya, kita ambil yang ini, kita copy, kemudian kita rubah di absen. Lokasi kantor, lokasi kantor belum ada ya, berarti kita rubahnya di behavior di absen masuk. Nah, kita coba rubah di sini.
Oke, kita copy dulu ini ke notepad ya. Oke. Dan ini kita copy kembali, kita rubah. Nah, sekarang kita coba absen masuk lagi. Kita absen masuk, kita foto, kita save. Kita klik login. Apakah lokasinya sesuai? Nah, lokasinya sudah sesuai, lokasi absen sesuai, waktu sesuai. Karena memang tadi kita sudah rubah untuk settingan di link to formnya. Sekarang kita kembalikan lagi, tidak perlu kembalikan. Nah, sekarang kita coba atur waktunya. Kita atur waktunya, kita set manual ya. Kita set manual untuk mengetahui mana user mana yang melakukan manipulasi data. Oke. Sini kita coba remote lagi. Oke, kita refresh. Sekarang kita coba waktu Nah, ini kita matikan, kita setting manual. Nah, kita buat jam 19.55, kita setel. Nah, sekarang kita coba absen. Nah, oke, kita refresh dulu. Sekarang kita coba absen. Oke, sebentar, lokasi sudah. Oke, kita masuk, kita ambil foto. Oke, kita save. Nah, data masuk, kemudian kita tinggal mengcopy data yang sudah ada. Kita klik login. Nah, data waktu absen dan waktu berangkat sudah tercopy. Nah, di sini lokasi absen tidak sesuai, waktu dipengaruhi. Nah, di sini ya. Jadi di sini waktu berangkatnya kita rubah tadi kan 19.55. Nah, waktu absennya dia 23.56, waktu memang yang sesuai saat ini 22.56 karena waktu saat si data itu masuk ke spreadsheet. Jadi kita bisa membuat report, bisa mengetahui mana yang waktunya dipengaruhi. Kemudian untuk lokasi absen tidak sesuai, kenapa? Karena memang tadi sebelumnya kita coba di perangkat TPC, tentunya dia berbeda dengan yang ada pada device handphone. Di sini di Jakarta, di sini di Lampung ya. Jadi tidak sesuai. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian ada pertanyaan lagi adalah bagaimana bisa si user itu tidak mengaktifkan GPS. Nah, kita coba matikan GPS-nya. Kita matikan GPS-nya. GPS sudah mati. Nah, sekarang kita coba absen ya. Nah, absen masuk. Nah, kita coba ambil foto. Oke. Coba bisa di save atau tidak. Oh, masih bisa ya.
Nah, berarti dia belum di refresh cache-nya di sini. Kita ada datanya yang masuk. Oh, dia masih mengambil data yang sebelumnya. Oke, kita klik login lagi. Oke, sudah masuk ya. Berarti coba kita refresh dulu. Datanya sudah masuk. Oke, kita coba. Oke, dia masih itu ya. Kita coba refresh. Nah, kita masuk lagi. Agar terbaca oleh aplikasi bahwa kita belum aktifkan GPS-nya. Nah, kita coba option masuk. Kita coba ambil foto. Oke. Nah, di sini ada notifikasi ya. Aktifkan GPS dan refresh aplikasi. Ya, ini misalkan untuk case ada user yang tidak mengaktifkan GPS-nya. Jadi untuk case-nya tidak diaktifkan GPS-nya, maka dia akan muncul seperti ini, 0,0000 ini. Nah, bagaimana cara kita membuat validasi agar ketika data yang lokasinya dia terbaca 0,000 untuk let long-nya, maka kita perlu buat validasinya dengan cara yaitu kita masuk ke data. Nah, karena untuk lokasi ini kita sembunyikan semua, dia tidak tampil, maka kita bisa memasukkan dia pada foto. Jadi kita masukkan dia data validity-nya itu pada foto. Kita masukkan formula. Nah, formula kolom lokasi not lokasi sama dengan 0,00. 0,0-nya ini ngambil data dari yang masuk pada spreadsheet. Tinggal kita copy saja dan kita masukkan ke dalam formula ini. Not lokasi sama dengan 0,000 dan 000. Oke. Kemudian untuk invalid value error-nya adalah aktifkan GPS dan refresh aplikasi. Jadi ketika sudah seperti ini, dia tidak bisa melakukan save data. Nah, tidak bisa men-save data karena memang tidak valid. Jadi dia perlu men-cancel dan perlu mengaktifkan GPS-nya, kemudian dia refresh aplikasinya. Nah, coba option masuk, foto. Oke, simpan. Nah, warningnya sudah hilang, tidak ada lagi karena terdeteksi sudah mengaktifkan GPS. Oke, kita save. Kita masuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah step yang kedua. Nah, itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video tutorialnya, cara mengatasi edit manual ataupun manipulasi data absensi pada aplikasi absen. Jika aplikasi ataupun cara yang disampaikan ini bermanfaat, mohon dukungannya, like, comment, dan subscribe. Jika ada yang tidak berkenan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.